Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Faisal dengan NIM G002514 dari kelompok B5 akan mengerjakan laporan anatomi blok 2.1 sistem roboetika dan reproduksi. Yang pertama, saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri berat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui osteum, ureter, dan eksternum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, menurut terutama yang mengarah ke tesiotenis, variokel, dan pembesaran prostat. Lalu pertama ada anatomi penis. Penis adalah organ reproduksi dari urinaria yang terdiri dari radiaks, akar, melekat pada panggul, korpus batang, berisi jaringan erektil, korpus cavernosum, dan korpus spermiosom. Gelas penis, ujung penis, tempat muara ureter, ostium, ureter, eksternum. Nah, yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi sebagai pelindung testis. Skrotum memiliki peran penting dalam mengatur suhu testis agar tetap lebih rendah dibandingkan suhu tubuh, yaitu sekitar 2-3 derajat Celcius lebih rendah, yang sangat diperlukan untuk proses spermatogenesis. Pengaturan suhu ini dibantu oleh otot, dartos, dan kremaster yang dapat berkontraksi atau relaksasi sesuai kondisi lingkungan. Lalu yang ketiga ada testis. Testis adalah organ berbentuk oval yang berada di dalam skrotum dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma serta produksi hormon testosteron. Di dalam testis terdapat struktur bernama tubulus seminiferus, tempat terjadinya proses spermatogenesis. Selain itu terdapat sel Leydig yang menghasilkan testosteron dan sel Sertoli yang mendukung perkembangan sel sperma. Lalu jalur perjalanan sperma. Sperma bergerak melalui urutan berikut. Pertama di tubulus seminiferus testis, lalu ke rete testis, lalu ke ductus efferens, lalu ke epididymis yang tempat pematangan sperma, lalu ke vas deferens, lalu habis setelah vas deferens ke ductus ejaculatorius. Lalu setelah dari ductus ejaculatorius ke uretra, pas prostatica, ke menaminasea, lalu spongiosa lalu keluar melalui ostium ureter eksternum. Lalu analisis klinis torsiotestis, variokel, dan pembesaran prostat. Nah, torsiotestis itu terjadi agar terpuntirnya korda spermatika sehingga aliran darah ke testis terhambat. Kondisi ini biasanya ditandai dengan nyeri hebat yang muncul secara mendadak seringkali setelah aktivitas fisik atau trauma seperti jatuh saat lomba. Secara klinis, testis dapat tampak lebih tinggi posisinya dan sangat nyeri saat disentuh. Torsiotesis merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kerusakan permanen pada testis. Lalu analisis variokel, variokel adalah pelebaran vena pada plexus pemphinorrhomis di skrotum. Keluhan khasnya adalah adanya benjolan yang terasa seperti sekumpulan cacing saat diraba. Biasanya kondisi ini tidak menimbulkan nyeri hebat, tetapi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau berat, terutama saat berdiri lama. Variokil sering terjadi di sisi kiri dan dapat berpengaruh pada kesuburan jika tidak ditangani. Lalu ada pembesaran prostat. Pembesaran prostat atau benign prostatic hyperplasia (BPH) umumnya terjadi pada pria usia lanjut. Kondisi ini menyebabkan gangguan aliran urin karena ureter tertekan oleh prostat yang membesar. Gejala yang muncul antara lain sering buang kecil air kecil, terutama pada malam hari, sulit memulai BAK, aliran urin lemah, dan rasa tidak tuntas setelah berkemih. Berbeda dengan dua kondisi sebelumnya, pembesaran prostat tidak menyebabkan nyeri pada skrotum, melainkan lebih berkaitan dengan gangguan berkemih. Lalu laporan kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. A. Jelaskan pembagian organ sistem ureterika dan fungsi masing-masing organ. B. Jelaskan alur perjalanan urin melalui dari ren hingga keluar melalui ureter, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilaluinya. Nah, lalu A. Pembagian organ sistem URPK dan fungsinya. Pertama ada ginjal atau ren merupakan organ utama dalam sistem uropoetika yang jumlahnya ada sepasang terletak di rongga abdomen bagian belakang retroperitoneal. Kemudian fungsinya adalah nefron. Fungsi utama ginjal yaitu menyaring darah untuk membuang zat sisa metabolisme seperti urea, kreatin, dan asam urat, mengatur keseimbangan cairan tubuh, lalu mengatur kadar elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, mengontrol tekanan darah melalui sistem renin
angiotensin dan menghasilkan hormon seperti eritropoietin, pembentukan sel darah merah. Lalu ada ureter. Ureter yaitu saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih berjumlah dua di bagian kanan dan kiri. Fungsi utamanya itu mengalirkan urin dari pelvis renalis ke vesika urinaria, lalu menggunakan gerakan peristolastik, kontraksi otot polos, dan mencegah aliran balik urin reflux. Lalu ada vesika urinaria atau kandung kemih, organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin. Terletak di rongga panggul pelvis, fungsi utamanya menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Dapat meregang sesuai volume urin 300 sampai kurang lebih 300 sampai 500 mili normalnya. Berkontraksi saat proses fiksi berkemih dan memiliki otot detrusor yang berperan dalam pengeluaran urin. Lalu yang terakhir ada ureter. Ureter yaitu saluran terakhir dalam sistem urinaria, menghubungkan kandungan kemih dengan lingkungan luar. Fungsi utamanya tuh mengeluarkan urin dari tubuh, mengatur pengeluaran urin dengan bantuan Steifinger, internal dan eksternal. Pada laki-laki berfungsi sebagai saluran reproduksi. Lalu arti perjalanan urin mulai dari ren hingga ureter. Pertama, urin mulai terbentuk di nefron, unit fungsional ginjal, melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Urin yang terbentuk mengalir ke tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus masuk ke calyx minor. Dari calyx minor menuju calyx mayor. Lalu dari calyx mayor terkumpul dari pelvis renalis, rongga ginjal. Dari pelvis renalis menuju urin mengalir ke ureter. Urin bergerak di ureter dengan bantuan gerakan peristaltik. Ureter membawa urin menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Urin disimpan sementara di kandung kemih hingga volume tertentu. Saat kandungan kemih penuh, reseptor regangan mengirim sinyal ke otak. Terjadi refleks fiksi berkemih, otot desulsor berkontraksi. Sehingga uretra membuka, urin keluar melalui uretra, lalu urin akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Lalu laporan ketiga, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge. Memperhatikan bentuk pelvis lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, splenium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Lalu jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis dari skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Lalu ada dasar pelvis dan perineum. Pertama, pelvis adalah struktur yang berfungsi untuk menopang organ-organ dalam rongga panggul seperti uterus, kandung kemih, dan rektum, serta menjadikan jalan lahir saat persalinan. Pelvis dibagi menjadi pelvis mayor, vas pelvis, bagian atas tidak terlalu berperan dalam persalinan. Lalu juga ada pelvis minor, true pelvis bagian bawah merupakan jalan lahir utama. Lalu ada diafragma pelvis terdiri dari otot utama, levator ani, dan sosigeus. Fungsinya menopang organ panggul, menahan tekanan intraabdomen, berperan dalam proses pengenjan saat persalinan. Lalu perineum. Perineum adalah daerah vagina dan anus wanita yang sangat penting saat persalinan karena menjadi bagian yang meregang saat kepala bayi keluar. Perineum dibagi menjadi dua regio, regio urogenital anterior berisi ureter dan vagina, lalu ada regio analis posterior berisi anus. Dan membran perineal berisi lapisan fibrosa yang berada di bawah diafragma pelvis menjadi tempat melekatnya otot-otot perineum, berfungsi sebagai penopang tambahan organ urogenital. Lalu ada spatium perineum profundum atau ruangan perineum dalam. Ruangan di antara diafragma pelvis dan membrana perineum berisi otot-otot dalam perineum, perineum, pembuluh darah dan saraf berperan dalam kontrol urin dan pung. Lalu perineum dibagi menjadi dua regio utama, yaitu regio urogenital segitiga anterior berisi ureter, vagina, otot-otot urogenital, lalu regio analis segitiga posterior berisi kanalis analis, stinger, ani. Lalu hubungan anatomi dengan kondisi klinis, perbedaan pelvis pria dan wanita. Perbedaan ini sangat penting dalam konteks persalinan. Pelvis wanita lebih lebar dan pendek, inlet berbentuk oval atau bulat, sudut subpubis lebar kurang lebih 8 sampai 90 derajat. Kalkum lebih pendek dan melengkung. Sedangkan pada pelvis pria lebih sempit dan tinggi, inlet berbentuk hati, sudut subpubis sempit dan kurangnya mendukung persalinan. Lalu bidang Hodge. Bidang Hodge digunakan untuk menilai penurunan kepala janin dalam panggul ibu. Sangat penting untuk menentukan kemajuan persalinan terdiri dari 4 bidang. Hodge 1
yaitu dari Prometheum ke tepi atas Simfibis pubis, lalu hut kedua sejajar dengan tepi bawah Simfibis pubis, hut ketiga sejajar Spina Insiadica, titik kritis Engetman, lalu hut keempat sejajar ujungnya Os Sosigis. Lalu ada episiotomi. Episiotomi adalah tindakan pemotongan perineum untuk memperlebar jalannya lahir, mencegah robekan tidak teratur atau ruptur perineum. Dilakukan jika perineum terlalu tegang, resiko robekan luas tinggi, dan persalinan perlu dipercepat. Itu sekian video laporan dari saya. Terima kasih.